Tahan pelakunya, tahan. Tahan pelakunya ini. Tahan pelakunya. Pegang. Bukan. Tahan. Tahan pelakunya. Pelakunya ini, pelakunya. Adit ditangkap polisi. Kenapa, Bu? Ada apa? Dia nabrak orang. Ma, kenapa kita ke tempat ini? Aku mau bawa kamu jauh dari rumah. Tolong jagain Kejora. Buat gue. Aku harus bawa Aldi pergi dari sini. Aku nggak sanggup harus ngurus anaknya Kejora lagi. Alina! Alina! Alina, stop! Alina, stop! Aduh! Alina! Robi, kamu harus kejar dia loh. Biarin aja, Ma. Saya juga nggak suka kalau ada turunannya Agung di rumah saya. Bukan begitu, Robi. Kamu mikir deh. Kalau anaknya Kejora ada sama kita, itu kan senjata kita. Bener juga. Ayo, Robi, kita kejar dia. Yuk. Kamu tahu nggak? Taman apa ini? Taman apa ini? Ini namanya Taman Pohon Cinta. Cinta. Kudet kamu. Lucu banget namanya. Kamu nggak tahu ya? Mana lucu. Jadi nih tuh. Yang banget tuh keren nama kan di sini. Dan konon ceritanya kalau misalnya pasangan yang tulis namanya di pohon ini, mereka langgeng selamanya. Amin. Gimana kalau Kamu mau tulis nama kita ya? Nih alat ukirnya. Oh iya. Mau nggak? Tulisnya apa? Kejora Love Adit. Kok nama kamu duluan? Ya udah nama kamu dulu. Ya udah kamu nama aja enggak. Laki-laki enggak. Bisa kamu kirim. Bisa. Plan. K. E. J. Yang bagus. Bagus ini nama kamu Kejora. Kejora. Cinta Yang gede, sama yang gede, iya. Cinta sama Adit. Ntar bikin A dulu. Nih. Oke. Dikit lagi. Dikit lagi. Kejora. Adit. Kita simpan lagi di sini, tahu aja ada pasangan yang lain mau tulis namanya juga. Kita main layangan yuk. Sebelah sana. Ayo. Ayo. Takut. Iya, enggak. Ulur lagi. Ya. Terus. Naikin lagi dikit. Ya. Aku pegang Kejora pelan-pelan ya. Ini aku pegang benangnya. Ya. Kejora. Ya. Kamu ada keinginan sesuatu nggak? Ada. Apa? Ih, rahasia. Kok kamu main rahasia-rahasiaan sih? Rahasia dong. Kamu juga punya? Apa? Rahasia. Ya udah, kita lepasin sambil kita ucapin sama-sama. Oke. Hitungan ya. 1, 2, 3. Semoga pernikahan kami lancar dan bahagia. Lu sama. Awas. Udah nyangkut kan? Malah putus. Ya putus. Aduh. Dit, ini petanda buruk nggak ya buat pernikahan kita?
Ya enggak lah. Pak Mali tahu kayak gitu-gituan. Semuanya kan baik-baik aja, ya. Tapi aku takut, Dit. Kamu gak usah takut. Ada aku kok. Lagi pula ini cuma layangan kan. Kita bisa beli lagi. Oke? Ya Allah, lindungilah kami dimanapun kami berada. Jujur ya. Gak usah dipikirin. Ada aku kok. Ya, kamu tenang aja. Ayo Nenda, tangkap Nenda. Aduh, coba Fajar bisa nggak? Hah? Maaf. Udah sini sana, Nenda aja. Lagi ya. Perhatiin bolanya. Siap? Yeay. Siap. Ya, kurang jauh. Fajar, ibu kangen sama kamu. Ibu nyesel udah serahin kamu dan nurutin permintaan Pak Widodo demi uang waktu itu. Apa aku bawa aja Fajar ke kampung ya? Nenda, aku haus. Aku minum dulu ya. Oke. Mas Adit, daripada aku ketahuan, mendingan aku pulang dan mikirin caranya bawa Fajar balik ke kampung lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Gimana kegiatan priwetnya? Lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Ya, sebenarnya nggak lancar-lancar banget sih, Pak. Coba deh, Papa sama Ibu tebak. Kita ketemu siapa di tempat priwet? Ketemu sama Kak Alina. Dan Papa sama Ibu tahu kan kalau ketemu sama Kak Alina pasti gimana? Ya Allah, kenapa sih Alina tuh kok harus ya selalu begitu sama kamu, Nak? Bu Wila, Pak Agung, gak usah khawatir. Apapun yang mereka lakukan, aku sama Kejuara sudah bertekad. Kami akan tetap melanjutkan pernikahan kami. Iya, kita udah bertekad. Apapun yang terjadi, kita tetap sama-sama. Kalau gitu, aku mohon pamit, Bu Wila, Pak Agung. Ya, kamu juga harus banyak-banyak istirahat ya, supaya nggak keletihan waktu acara nanti. Kalau gitu, aku pamit ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pa. Masuk ah. Hari ini aku harus berhasil kasih pelajaran ke Kejora. Dia lagi. Mau apa dia? Kenapa aku harus tunggu besok atau kapanpun itu?
Sekarang ajalah aku cerita ke Bu Kejora kalau Fajar itu anak kandungku. Aku juga akan ceritakan kalau semua ini ulahnya Pak Widodo. Aku udah gak tahan mau bawa pulang anakku ke kampung. Aku nyesel udah tergoda tawaran Pak Widodo waktu itu. Mau kemana kamu? Mau kemana? Hah? Kamu mau ke rumah Kejora kan? Lepaskan saya! Lepaskan saya! Kamu pasti mau ke rumah Kejora kan? Kamu mau ngomong sesuatu tentang Fajar? Ngaku kamu! Kamu mau anak kamu celaka? Saya mau buka mulut kalau Fajar itu bukan anak Bu Kejora. Saya sudah lelah dan ancam-ancam terus. Saya nggak akan biarin kamu ngancurin semuanya. Lepasin saya. Mati nggak dia? Masa bodoh lah. Mudah-mudahan aja nggak ada yang lihat. Kenapa aku harus pukul dia tadi? Kalau dia mati jadi ribet urusannya. Alhamdulillah. Ya Allah, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Aduh. Mendingan aku banding dulu urusan Kejora. Aku harus hilangin semua bukti-bukti. Apakah aku selamat dari Widodo? Aku belum mati kan? Darah. Sakit. Aku harus cari pertolongan. Supaya aku bisa kasih tahu Kejora bahwa Fajar sebenarnya adalah anakku yang diambil Widodo. Aku harus pastiin kalau Wati nggak mengganggu lagi. Astagfirullahaladzim. Apa itu tadi? Astagfirullahaladzim. Mbak Wati! Mbak Wati! Tolong! 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 Mbak Wati, sadar Mbak Wati. Mbak Wati. Ya Allah. Mbak Wati. Halo? Halo? Iya Mbak. Ya Mbak. Terjadi kecelakaan Mbak. Iya. Di Jalan Melati Mbak. Tolong kirim ambulans sekarang. Iya segera ya Mbak. Ya makasih. Mbak Wati. Tolong! Tolong angkat ke dalam mobil. Udah mati, Bang.
Korbannya meninggal, udah gak bernafas. Kita masih bisa selamatkan dia, Mas. Ayo, tolong. Aku mau bawa dia ke rumah sakit. Udah telepon polisi? Belum. Mbak, Mas tolong dulu, Mas. Ayo angkat dulu. Halo polisi, ada korban tabrakan, Pak. Korbannya meninggal, Pak. Tapi pelakunya udah kami amankan. Tahan pelakunya, tahan. Tahan pelakunya ini. Tahan pelakunya. Bukan. Tahan. Bukan pelakunya. Pelakunya ini, pelakunya. Mas semua salah paham. Saya nggak nabrak. Saya nggak nabrak. Lebih baik selamatin dulu. Orang ini saya kenal kok. Dia kerja di rumah saya. Mas, buruan, cepat, tolong bantu. Pak, ini Pak pelakunya, Pak. Ini Pak pelakunya, Pak. Pak, ini Pak pelakunya, Pak. Ini pelakunya, Pak. Pak, sebentar. Bawati, pelan-pelan. Pelan-pelan, Mas. Bapak ikut kami ke kantor polisi. Pak, tunggu, Pak. Ini salah paham. Saya nggak nabrak. Nanti Bapak jelaskan di kantor. Enggak, saya nggak bohong, Pak. Saya benar-benar nggak nabrak. Saya rasain kok. Saya berhenti. Dia yang menyenggol mobil saya. Lagi pula itu saya kenal, Pak. Dia kerja di rumah saya. Mari, Pak. Ikut kami. Mari, Pak. Silakan. Adit yang ditangkap. Apa Adit ditangkap karena dia dekat Wati? Berarti aku nggak perlu takut lagi. Karena udah ada orang lain yang ditangkap polisi. Siapa sih? Assalamualaikum. Iya, saya sendiri. Adit ditahan polisi. Kenapa? Nabrak orang. Kapan? Di mana, Pak? Ya Allah. Iya. Iya, saya kesana sekarang. Ya Allah. Adit. Astagfirullahaladzim. Indah banget foto-foto prewedding aku sama Adit. Bagus banget. Dan Adit terlihat sangat bahagia. Aku tahu Adit sangat mencintai aku. Gak kebayang deh pasti pernikahan aku sama Adit bakal indah banget. Akhirnya, setelah banyak rintangan yang kita hadapi, kita bisa bahagia selamanya, Adit. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, Kejora. Kita untuk selamanya. Kita untuk selamanya. Aku gak nyangka akhirnya kita bisa bersatu, Dit. Aku sangat menunggu momen ini. Aku seneng banget liatnya. Assalamualaikum, Bu Yani. Kejora. Iya, Bu Yani. Ada apa? Ibu sekarang mau ke kantor polisi. Kantor polisi? Ada apa, Bu Yani? Adik ditahan sama polisi.
Adit ditangkap polisi. Kenapa Bu, ada apa? Dia nabrak orang. Adit nabrak orang. Ya Allah. Ya udah Bu, saya segera ke kantor polisi sekarang ya. Sekarang saya lagi di taman komplek. Ibu tunggu ya, Nak. Iya Bu, sampai ketemu. Ya Allah. Gimana ya Mas kira-kira menurut kamu? Nah, kita atur aja. Mau penghulunya, mau ngadainnya nanti di sini atau di mana nggak terserah. Itu handphonemu. Kejora ya? Ya Allah, masih di silent. Nak, maaf Ibu tadi silent handphonenya lupa. Kenapa sayang? Kenapa Adit? Apa? Ditahan polisi? Ya udah sayang, tenang dulu. Ibu segera ke sana ya. Kita ketemu di kantor polisi sayang ya. Iya. Itu Adit kenapa ditangkap polisi? Mas kata Kejora katanya Adit nabrak orang, Mas. Astagfirullah. Dan Kejora sekarang mau ke kantor polisi, Mas. Dia mau bela Adit. Kita ke sana juga, ya? Kita susul. Ayo. Ini tempat yang pas. Ma, kenapa kita ke tempat ini? Aku mau bawa kamu jauh dari rumah. Ma, jangan. Udah Ali, diem. Alina! 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 Mama mau bicara sama kamu. Alina, dengerin. Kita tuh beruntung banget ada dia di sini. Karena kita bisa sakitin Kejora lewat Aldi. Dia itu bisa jadi senjata, Alina. Mama tahu kamu benci banget sama Kejora. Ide Mama cemerlang kan? Alina, apapun yang pengen kamu lakuin sama Aldi, sebaiknya jangan. Nggak bisa. Aku nggak mau Aldi ada deket aku lagi. Meskipun kita buat dia menderita, kita kan bisa balaskan dendam kamu ke Kejora lewat dia. Gimana? Ide Mama ini emang paling cemerlang. Kamu pikirin deh. Mama bener. Aku bisa nyakitin Kejora lewat Aldi. Tentu saja. Pak Adit, bisa Pak Adit ceritakan kronologis kejadiannya? Jadi gini Pak, memang betul saya mengendarai mobil itu. Tapi saya mengendarainya dengan kecepatan yang sangat rendah. Bukan saya yang menabrak Pak, tapi Mbak Wati yang menabrakkan diri ke mobil saya. Saya sudah mengerem. Lagi pula Bapak harus tahu bahwa dengan kecepatan rendah seperti itu bagaimana tiba-tiba Mbak Wati bisa meninggal di tempat. Kan gak masuk akal Pak. Iya. Saya nggak salah. Apakah Pak Adit kenal dekat dengan Bu Wati? Saya kenal Pak dengan orang itu. Kebetulan waktu dulu beliau juga sempat kerja sama ibu saya di rumah. Buat apa Pak saya mencelakai orang yang saya kenal Pak? Baik, kesaksian dari Pak Adit ini sudah saya catat. Dan kasus ini akan segera kami selidiki apakah ini murni kecelakaan atau memang ada unsur lain. Baik Pak, terima kasih. Mohon diselidiki Pak.
Kalau gitu saya mohon pamit. Belum bisa Pak Adit. Loh, kenapa Pak? Pak Adit tetap harus kami tahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Pak, tapi kan saya nggak salah Pak. Saya nggak menabrak Pak. Pak Adit, saya mohon maaf. Ini adalah prosedur. Pak, saya hanya dituduh Pak tadi di jalan Pak. Ini insiden Pak. Betul sekali Pak Adit. Pak Buding. Pak. Captain. Tolong masukkan Pak Adit ke dalam sel. Siap. Silakan Pak. Silakan. Ini Pak. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Atau apapun yang membuatmu berkehendak memasukkan aku ke dalam kurungan polisi ini. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Engkau tahu kalau aku tidak membunuh perempuan itu seperti yang dituduhkan kepadaku. Maka tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku untuk bisa keluar dari kurungan ini dengan nama yang bersih. Tolonglah aku untuk meluruskan apapun yang dituduhkan kepadaku. Ya Allah, jagalah Kejora ya Allah. Aku mohon, kabulkanlah doa-doaku. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Adit. Gimana Pak Budi? Ada yang ingin ketemu. Adit. Silakan Pak. Makasih Pak Budi. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Ibu tenang dulu, nanti ada ceritain semuanya. Gimana, Nak? Apa yang udah kamu lakukan sampai kamu ditahan sama polisi? Bu, polisi lagi mengurus semuanya. Jadi ibu harus tenang. Gimana ibu bisa tenang, Nak? Kalau kamu ditahan polisi. Percaya sama polisi. Adit yakin pasti polisi nggak akan gegabah. Ya, yang penting ibu harus tenang. Iya, Nak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jora? Kenapa sih, Din? Gak apa-apa. Ya ampun. Kamu duduk ya. Nanti aku ceritakan semua. Kami ikut prihatin atas apa yang terjadi sama kamu, Nak. Jadi kamu nabrak orang? Sebenarnya aku nggak nabrak Wati, Pak. Wati pengasuhnya Fajar. Mbak Wati. Ya Allah, Nak. Dan Mbak Wati meninggal. Tapi ada satu hal yang aku nggak yakin. Seingat aku bawa mobil dalam kecepatan yang sangat rendah. Aku nggak melanggar aturan. Terus tiba-tiba Mbak Wati muncul di depan mobil aku. Dan aku sudah sempat ngerem. Lalu dia tersungkur menabrak mobil aku dan meninggal. Pak Agung, di sini keganjalannya. Dengan kondisi mobil diam, bagaimana caranya Mbak Wati tiba-tiba langsung meninggal? Dit, kamu tenang ya, Dit. Aku akan bantu kamu untuk cari bukti-buktinya. Kejora, aku akan baik-baik aja. Aku gak mau merepotkan kamu.
Kamu gak ngerepotin aku, Adit. Dari cerita kamu, aku yakin kamu gak salah. Jadi kamu tenang aja, aku akan buktiin sama orang-orang kalau kamu gak salah. Maaf Bapak, Ibu, jam besuk sudah habis. Kalau mau besuk, besok bisa lagi. Aku akan baik-baik aja. Kamu nggak usah dijadikan beban pikiran. Ya, tetap rileks. Kita akan bisa melewati ini semua. Kita untuk selamanya. Kita untuk selamanya, Dit. Kamu tetap tegar. Mari Pak. Kamu jaga kesehatan ya. Aku akan sering-sering jenguk kamu. Akhirnya kita sampai rumah. Alina, kamu bisa urus Aldi sekarang. Ngerti kan maksud Mama? Ma, aku mau ke kamar. Kamu nggak boleh ke kamar. Sekarang kamu ikut sama aku. Sekarang tempat kamu di sini. Gudang ini jadi kamar kamu. Kenapa jadi begini, Ma? Jangan panggil aku Mama. Aku ini bukan mama kamu. Kamu bukan darah daging aku. Kamu itu anaknya. Aku nggak mau Aldi tahu kalau dia tuh anaknya Kejora. Aku nggak mau kalau sampai Aldi, Adit, dan Kejora bersatu. Itu nggak boleh terjadi. Aku anak siapa? Udah Aldi, kamu nggak usah banyak nanya. Kamu sekarang diam di sini dan kamu nggak boleh keluar. Gimana ya cara kasih tau Fajar kalau Mbak Wati sudah meninggal? Aku bingung, Mas. Seberat apapun itu, tetap harus kita sampaikan. Mama! Sayang. Mama udah pulang? Iya. Sini, duduk yuk. Sini. Mama, matanya mewah habis nangis ya? Iya, Fajar. Fajar. Bu Wati meninggal, sayang. Mas, kita tinggalin mereka berdua ya. Fajar? Jora? Fajar kenapa? Bu Wati meninggal dunia kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Berarti Fajar jadi yatim piatu tanpa Fajar tahu Wati itu memang ibu kandungnya. Sayang, kamu tidur ya sama Mama, yuk. Jora, ada yang mau Om sampaikan ke kamu. Om, nanti dulu ya. Ini aku mau tidurin Fajar dulu sebentar, kasihan dia nangis terus. Rahasia bahwa Aldi anak Kejora sudah terbongkar ke Alina dan Robi. Dan Kejora belum tahu itu. Sekarang, aku mau kasih tahu ke Kejora soal Fajar. Tentang siapa Fajar sebenarnya. Alhamdulillah Fajar udah tidur. Kasihan Fajar dari tadi nangis terus. Aku juga sedih, Om. Adit di penjara. Adit di penjara? Kayaknya aku harus urungkan niatku dulu untuk ngasih tahu siapa Fajar sebenarnya. Lebih baik aku cari waktu yang tepat. Om tadi mau ngomong apa sama aku? Oh, mau ngomong apa ya? Aduh Jora, Om jadi lupa. Ntar aja ya, kalau udah ingat lagi. Ya, Om ke belakang dulu. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Tahu dan Maha Penyayang. Berikanlah petunjuk dan pertolongan-Mu ya Allah untuk semua masalah yang kami hadapi saat ini. Lindungilah, jagalah Adit dimanapun dia berada. Berikanlah petunjuk-Mu agar dia bisa segera berkumpul bersama orang-orang yang menyayanginya. Ringankanlah bebannya ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua doa-doaku. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan hamba dengan salah satu makhluk terbaik yang Engkau ciptakan. Ya Allah, jagalah dia ya Allah. Jauhkanlah ia dari mara bahaya. Selamatkanlah dia ya Allah. Hamba mohon padamu, buatlah dia menjadi bahagia. Dan pertemukanlah dia dengan orang-orang yang menyayanginya. Ya Allah, lindungilah kami semua. Jika kami memang benar-benar berjodoh, maka persatukanlah kami ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha
waj'alil jannata maswaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau gitu saya pamit ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fajar sayang, udah ya kamu jangan sedih terus. Kita doain semoga Ibu Wati mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, ya. Ya Fajar. Sayang. Hatiku ikut menangis, Mas. Melihat Fajar menangis seperti ini. Karena gimana pun juga Mbak Wati itu sangat dekat dengan Fajar. Mbak Wati sudah merawat Fajar dengan penuh kasih sayang, Mas. Iya. Pasti dia merasa kehilangan. Permisi Pak. Ya. Maaf, saya harus menyerahkan berkas ini. Berkas apa ini? Ini berkas almarhumah Ibu Wati. Ibu Wati meninggal dikarenakan terkena benturan keras di kepala. Karena tertabrak dan jatuh ke aspal. Jadi Wati meninggal benar-benar karena tertabrak Adit. Kasihan Kejora. Dia pasti berharap kalau Adit bisa dinyatakan tidak bersalah. Tapi berkas itu akan memberatkan Adit karena Wati dinyatakan meninggal karena tertabrak. Ya, saya terima berkasnya. Kalau gitu saya permisi Pak. Kejora. Saat ini aku tidak bisa memberitahu Kejora soal Aldi. Mungkin aku bisa kasih tahu Kejora nanti pas pulang. Fajar kita pulang yuk. Pak Budi. Pak. Ya, kenapa Pak Dit? Aku mau minta tolong sama Pak Budi. Aku pinjam teleponnya sebentar. Sebentar aja Pak. Ini penting. Aku mau telepon sahabat aku. Tolong ya Pak. Tolong banget. Baik. Silakan. Pak Dit, maksimal 1 menit. Iya Pak. Silakan. Iya halo, ini siapa? Halo Raka, ini Adit. Dit, lo lagi di mana? Kok tumben sih? Nelpon gak pakai nomor HP lo? Aku nggak bisa jelasin banyak. Soalnya waktunya mepet. Aku sedang di penjara. Di penjara? Kenapa, Dit? Nanti aku jelasin semuanya, ya. Tapi Pak Agung sama Kejora juga udah tahu. Raka jadi gini, tolong kamu bisa kesini nggak? Kejora memang yang utama di hati dan pikiran lu, Dit. Buat Kejora juga, pasti lu yang utama di hati dan pikirannya. Iya, bisa. Iya. Terima kasih ya.
kasih Pak Budi. Sama-sama. Ma aku ya, Pai. Aldi, kamu nggak boleh makan di sini. Kamu tunggu di situ aja. Biar aku yang ambilin makan. Mama suka yang itu, jangan kasih siapa-siapa ya. Ini ambil. Udah, sekarang kamu bawa, kamu makan di gudang. Aldi, kamu denger ya? Kamu nggak boleh tiba-tiba muncul lagi di ruang makan. Mulai sekarang kamu tidur di sini dan kamu juga makan harus di sini. Ngerti kamu? Ini sayang. Alhamdulillah, pemakaman Mbak Wati berjalan dengan lancar ya, Mas. Ya. Sayang, kamu kalau kangen sama Ibu Wati, kamu kirimin doa buat Ibu. Doa anak soleh, doa anak baik, pasti langsung terkabul ya. Ya, sekarang kita mulai hari yang baru ya, Fajar. Jangan nangis lagi ya. Jora dan Fajar sudah di rumah. Kebetulan ada Mas Agung dan Mbak Wila juga. Saatnya untuk kasih tahu ke mereka soal rahasia bahwa Fajar adalah anaknya Bu Wati. Mbak Tias, ngapain sih tuh orang nelpon di waktu nggak tepat begini? Ya halo Mbak. Tio, kamu buka rahasia ke Robi ya tentang Alina dan Aldi? Iya, saya yang buka semua rahasia itu Mbak. Kenapa?
masalah sama kamu? Gara-gara mulut kamu, Alina hampir aja membenci saya. Mbak Tias, kamu itu memang orang yang pantas dibenci. Jangan sembarangan ngomong ya. Gimana pun juga aku ini ibunya Alina. Dan jangan sampai kamu bocorin rahasia ke Kejora. Kalau sampai kamu bocorin sesuatu ke Kejora, aku akan... Akan apa, Mbak? Akan apa lagi? Mbak mau ngapain saya lagi? Ayo. Aku akan culik kamu ke hutan ya, biar kamu mati kelaparan di sana. Mau? Mbak Tias nih kok kalau bercanda kurang lucu ya. Kamu pikir aku bercanda? Aku bisa lakukan apa aja sesuai keinginanku. Aku itu orangnya tega. Kamu jangan anggap aku enteng ya, Tio. Bahkan aku bisa sakitin Aldi. Mbak Tias, dasar pengecut kamu. Kamu jadikan Aldi sebagai senjata kamu. Oke, Mbak. Saya janji, Mbak. Saya tidak akan bocorkan rahasia ini ke Kejora. Tapi tolong, Mbak. Jangan sentuh dan apa-apakan Aldi. Ya, kita lihat aja apa janji kamu bisa dipegang apa enggak. Lo minta tolong apa Dit sama gue? Kak, lo kan sahabat gue. Dan lo juga dekat sama Kejora. Sepertinya gue bakal lama di penjara. Karena gue dituduh menabrak Mbak Wati sampai dia meninggal. Tolong jagain Kejora buat gue. Lu jangan minta tolong sama gue kayak gitu, Dit. Kak, gue nggak tahu sama siapa lagi gue harus minta tolong untuk jagain Kejora selain lu. Lu sahabat gue, lu teman gue kenal lu. Gue mohon sama lo, tolong jagain Kejora selama gue nggak ada di sisinya. Ya, gue tahu lu juga punya perasaan sama Kejora. Tapi gue juga tahu lu sahabat gue. Dan lu pasti bisa menghargai namanya hubungan orang lain kan. Gue yakin lu gak bakal macam-macam sama Kejora. Gue tahu lu pasti bisa jagain dia. Dit, kalau lu minta tolong sama gue buat jagain Kejora, gue nggak janji kalau gue nggak akan ngerebut Kejora dari lo. Kak, apaan sih lo? Gue kenal lo nggak sepicik itulah. Dan lu juga tahu kan bagaimana caranya menghargai hubungan orang lain. Dit, lu nyadar nggak sih permintaan lo itu berlebihan, Dit? Sorry lah, Kak. Gue tahu ini berat buat lo. Tapi kali ini gue harus minta tolong sama lo untuk jagain Kejora. Oke, kalau itu mau lo, gue akan jagain Kejora. Gue lega sekarang. Terima kasih, Raka. Tapi ya, Dit, apa yang gue lakuin itu untuk kepentingan Kejora, bukan kepentingan lo. Karena yang gue lihat, lo nggak pernah bisa jagain Kejora dari Alina. Dan satu hal, gue bakal jagain Kejora dengan cara gue sendiri. Lo inget itu? Thank you. Gue cabut ya.
gue bisa rebut Kejora dari lu, Dit. Jadi lu jangan salahin gue ya. Karena gue sangat mencintai Kejora. Dan gue ingin melindungi dan membahagiakan Kejora selamanya. Bukan hanya sesaat. Saat lu lagi di penjara.